Pemirsa, Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Dan tadi dokter, aku ada pertanyaan nih dok. Fakta atau mitos ya dok? Katanya olahraga dengan intensitas berat dan kompetitif sangat tidak dianjurkan bagi orang yang usianya 40 tahun ke atas. Itu fakta atau mitos ya dokter? Ya, sebenarnya ini tergantung. Jadi mungkin kalau saya bilang setengah fakta, setengah mitos ya. Kenapa tergantung? Karena tergantung dari kondisi fisik seseorang yang usianya di atas 40 tahun ini. Kalau misalkan dia usianya 40 tahun tapi dia masih teratur olahraga nih, 5 kali seminggu, entah itu misalkan lari atau bahkan olahraga yang intensitasnya sedang hingga tinggi. Kalau dia mau kemudian meningkatkan intensitasnya ke intensitas tinggi, diperbolehkan. Tentunya dengan syarat bahwa dia tahu faktor resiko kesehatannya rendah. Gimana nih caranya? Apakah kita medical check up teratur? Apakah ada gejala yang kita abaikan? Nah, kalau misalkan ternyata semuanya clear, boleh dan bahkan sebenarnya nggak masalah. Dan bisa dibilang resikonya cukup rendah kalau misalkan seseorang di atas usia 40 tahun mau melakukan olahraga intensitas tinggi. Oh, Tetapi kalau misalkan orang yang di atas usia 40 tahun ini ternyata resiko kesehatannya ada nih ya. Baik itu dari hasil medical check up ternyata kolesterolnya tinggi atau bahkan sudah ada gangguan irama jantung dari EKG. Nah, dan yang paling penting jarang melakukan olahraga intensitas tinggi secara teratur. Apalagi kalau jarang melakukan olahraga, titik. Nah, yang ini yang bahaya dan memang tidak sama sekali dianjurkan untuk melakukan olahraga intensitas tinggi. oke, berarti ternyata pemirsa walaupun berolahraga intensitasnya tinggi, tapi kalau memang sudah terbiasa nggak apa-apa ya dok ya, Betul, sudah terlatih ya dok ya. betul. Tapi kalau ada tiba-tiba bangun terus olahraganya berat, nah itu tidak disarankan ya dokter Iya, ya. apalagi yang namanya weekend warrior nih. Sekarang kan Aduh, banyak tuh yang banyak ya namanya dokter weekend ya. warrior. Dokter kita langsung saja nih dokter, udah banyak yang tulis kolom komentar di @hidupsehat_tv1, jangan lupa follow juga ya pemirsa. Nah ini yang pertama dokter dari @ararazi, bagi usia 40 plus waktu yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk berolahraga kapan saja ya dok. Iya. Kemudian yang kedua dari @dava haikal, dok kalau tiba-tiba ada yang kolaps saat olahraga, penanganan apa yang harus dilakukan? Ketiga dari @lungguh.pratama, dok mau tanya, bagaimana cara mengetahui ambang batas aman heart rate saat olahraga? Terima kasih. Yang terakhir dari @nurlianti intan, dok olahraga yang cocok untuk pemula dengan usia di atas 40 tahun apa ya? Oke, boleh dok, mungkin dari yang pertama dok, tanggapannya gimana dok? Ini pertanyaannya banyak banget dan bagus-bagus lagi ya. Jadi, oke, pertanyaan pertama, yang dianjurkan waktunya untuk berolahraga sebenarnya mau itu pagi, mau siang atau sore atau bahkan malam, tidak ada masalah dengan syarat. Biasanya kita ngejagain ini jedanya antara waktu tidur sama waktu makan. Kalau misalkan waktu makan, kita aliran darah banyak pergi ke saluran pencernaan karena kan mau mengabsorpsi makan, mau mencerna makanan gitu ya. Jadi sekali lagi jangan terlalu dekat dengan jam makan. Nah, kasih jeda sekitar 1 sampai 2 jam sebelum ataupun sesudah makan. Nah, kalau misalkan tidur, kita juga tidak mau olahraga kita mengganggu akhirnya nyenyaknya kita tidur atau kualitas tidur kita. Jadi, kalau kita mau olahraga, jangan terlalu mepet dengan waktu tidur juga. Sama, jeda kurang lebih sekitar 1 sampai 2 jam sebelum kita tidur. Oke. Biasanya yang saya suka tambahin adalah kalau baru mulai dan kita mau membiasakan olahraga, cari waktu yang paling mudah dilakukan dan paling sedikit alasan. Nah, karena biasanya lebih banyak alasannya nih daripada nggak mau olahraganya Oke, gitu. nah berarti yang kedua apa nih dok? Kalau tiba-tiba saat olahraga kolaps. Nah kalau kita melihat ada orang yang tiba-tiba jatuh atau kolaps saat olahraga, yang paling penting adalah cek nadi dulu. Kalau misalkan ternyata dia masih sadar, tanya apakah dia bisa merespon pertanyaan kita dengan baik. Jadi misalkan sesederhana nanya, namanya siapa mas? Atau mbak gitu ya, ada di mana sekarang gitu. Kalau misalkan dia tidak bisa menjawab, berarti kan kesadarannya menurun, nadinya mungkin tidak teratur atau tidak ada, maka dalam menit pertama atau kedua harusnya kita langsung melakukan resusitasi jantung paru. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ada yang nggak sadar, kemudian nadinya tidak ada, atau nadinya tidak teratur, atau bahkan tidak bernafas. Nah, di sini sebenarnya kita harus langsung melakukan resusitasi jantung paru karena menit pertama kita melakukan sudah sangat membantu harapan hidup. Oh, ternyata emang ada langkah-langkahnya ya dokter ya. Betul. Dicek dulu nadinya, kemudian kita lakukan restorasi jantung. Betul. Oke dokter dan pemirsa, kita juga membuka konsultasi gratis melalui telepon ya. Anda bisa langsung menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda.
Nah, dokter, nih langsung banget ada udah penelponnya. Udah nungguin kayaknya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan biasa Pak Haji Herlan dari Bandung. Pak Haji Herlan dari Bandung. Oke, silakan langsung pertanyaannya ke Dokter Sofi. Ya, begini Bu Dokter, istri saya usia menjelang 60, sudah 40 tahun kurang lebih menderita jantung. Olahraga apa yang diharuskan, yang dilarang, makanan apa, minuman apa yang dibolehkan dan yang dilarang? Apakah orang yang menderita penyakit jantung boleh melaksanakan ibadah haji atau tidak? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Haran dari Bandung. Nah dokter, ini banyak banget Pertanyaannya pertanyaannya diborong ya. Oke, nah mungkin kita masih ada satu lagi, kita jawab tampung dulu ya. Oh, Oke. kita tampung dulu ya dokter Oke. ya. Nanti kita jawabnya berbarengan. Oke. Oke, penelpon berikutnya. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Dengan Rika dari Depok. Iya, Sepertinya nih suaranya agak kecil nih Mbak Rika. Boleh mungkin dibesarkan? bentar. Sudah besar belum, Mbak? Oke, siap. Silakan Mbak Rika. Iya, saya mau ada 2 pertanyaan nih, Dok. Jadi yang pertama, saya kan main badminton nih. Nah, cuma kalau kita main badminton biasanya teman-teman di kantor itu setelahnya bajunya belum ganti nih. Terus masih basah-basah mereka pada merokok tuh. Terus apakah kalau misalkan kita setelah main badminton itu boleh minum es atau tidak ya? Itu yang pertama. Yang kedua itu kemarin yang menyikapi kematian atlet Cina itu, mereka kan atlet-atlet itu berlatih ya, semuanya tuh terus. Halo, oke, sepertinya terputus. Oke, mungkin penanganannya kali ya dok ya. Oke. Oke, kita jawab dari. Halo? Halo, oh iya. iya, nah. Silakan Mbak, lanjutkan. Ya pertanyaan yang keduanya itu ya atlet Cina itu dia kan atlet. Nah, anak saya kan juga pemain badminton tuh. Kalau tapi masih kecil kan. Kalau misalkan dia berlatihnya dari pagi sampai malam itu bisa mengakibatkan penyakit jantung juga nggak ya? Oke, Kalau oke. latihannya terlalu keras. Baik, Mbak Rika, kita jawab setelah ini ya dokter. Iya. Kita jawab dulu tadi yang dari Bandung penelponnya, katanya tadi istrinya punya penyakit jantung, kemudian olahraga apa dan yang tidak boleh apa dok, silahkan. Ya, jadi kalau untuk seseorang yang sudah menderita penyakit jantung dalam bentuk apapun itu ya, jadi baik itu memang sudah ada sumbatan atau misalkan sudah ada gangguan irama jantung, kita tidak menyarankan melakukan olahraga intensitas tinggi. Jadi itu udah pasti langsung disilang, dicoret gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah jangan juga kemudian jadi rebahan. Nah, biasanya kesalahannya adalah, saya udah punya sakit jantung, saya mau rebahan aja gitu. Nah, ini apalagi kalau di atas usia 60 tahun, biasanya banyak tuh ya kan yang bilang, udah sepuh, ngapain sih? Nah, jangan juga terus langsung jadi rebahan. Tapi lakukan olahraga yang intensitasnya ringan hingga sedang. Contohnya apa? Jalan kaki cepat atau bahkan masih boleh bersepeda, masih boleh juga berenang gitu. Jadi jangan menjadikan bahwa penyakit jantung ini kemudian alasan untuk tidak berolahraga. Karena justru karena sudah ada penyakit jantungnya kita harus tetap aktif. Carinya adalah olahraga yang intensitasnya ringan hingga sedang. Ringan-ringan aja ya dokter. Nah, dokter, ini makin menarik sekali nih pemirsa, dan kita juga nanti akan membahas pertanyaan dari penelpon kedua namun setelah yang satu ini pemirsa.